semuanya, welcome back bersamaku Chandra Anastasia Simbolon dengan NPM 23084148. Nah, selamat datang di video ketiga dari rangkaian proyek akhir keamanan basis data saya. Setelah di video sebelumnya kita berhasil membangun fondasi rumah datanya lewat perintah DDL, hari ini kita akan masuk ke tahap yang tidak kalah krusial, yaitu keamanan dan hak akses pengguna menggunakan perintah DCL atau Data Control Language. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, apa sih itu DCL? Nah, DCL adalah kelompok perintah dalam SQL yang berfungsi khusus untuk mengontrol hak akses dan keamanan database. Nah, dua perintah utama yang paling sering digunakan dalam DCL itu adalah grant untuk memberikan izin akses dan revoke untuk mencabut izin akses tersebut. Nah, mengapa sih akses DCL ini sangat penting khususnya bagi sistem kasir restoran yang saya buat? Nah, bayangkan kalau misalnya sebuah restoran di dunia nyata itu tentu tidak aman jika seorang pelanggan bisa melihat pembukuan omset harian restoran, atau jika seseorang kasir bisa menghapus seluruh data dan menu makanan secara sewenang-wenangnya. Nah, oleh karena itu di database DB Proyek ini kita akan menerapkan pembatasan keamanan yang ketat. Hari ini kita akan membuat 3 akun pengguna baru lewat CMD, yaitu akun admin, pelanggan, dan juga pemilik. Nah, nantinya admin kita akan berikan hak akses penuh atau all privilege, dan juga pelanggan kita izinkan untuk melihat menu dan menginput data pemesanannya. Sedangkan untuk pemilik hanya memiliki hak akses baca atau select untuk melihat laporan keuangan tanpa bisa memanipulasi datanya. Yuk langsung saja kita buka CMD dan kita amankan database restoran kita. Selanjutnya kita masuk ke CMD. Pastikan berada di posisi user root karena hanya root atau admin yang punya hak membuat user lain dan membagikan hak akses. Pertama, kita akan membuat 3 user, create user. Jadi di sini ketikkan perintah satu persatu untuk membuat akun pelanggan, pemilik, admin yang berbasis di localhost beserta passwordnya masing-masing. Untuk perintahnya yaitu create user, admin resto, localhost identified by admin 123. Begitu juga untuk pelanggan resto serta pemilik resto. Create user diikuti dengan nama user, lokasi localhost, dan password rahasia masing-masing. Next, implementasi aturan pembatasan sesuai spesifikasi tugas, yaitu pemberian hak akses atau grant. Pertama, itu pemberian hak akses penuh ke admin dengan grant all privilege on DB Project to admin resto localhost. Yang kedua, memberikan hak terbatas kepada pelanggan, yaitu hanya select pada tabel menu, serta insert pada tabel pemesanan dan juga detail pemesanan. Untuk perintahnya seperti pada layar berikut ini. Selanjutnya, memberikan hak baca laporan kepada pemilik, yaitu hanya select pada tabel user, pemesanan, dan juga pembayaran. Itu perintahnya adalah grant select on DB Project user to pemilik resto, dan juga grant select on DB Project pemesanan, grant select on DB Project pembayaran. Setelah semua perintah grant selesai dijalankan, ketik perintah ini untuk menerapkan perubahan hak akses secara instan di MySQL dengan cara /privilege. Next, karena kita udah berhasil membuat ketiga user, selanjutnya ke tahap pengujian. Pertama itu adalah admin resto. Ketik perintah MySQL u admin resto p, lalu saya masukkan passwordnya admin 123. Setelah berhasil masuk, di sini saya aktifkan database proyek menggunakan use database. Karena admin diberikan hak akses penuh atau all privilege, maka admin bebas melakukan apa aja. Misalnya, ketik perintah show table. Di layar kita lihat kalau kelima tabel sistem kasir langsung ditampilkan tanpa kendala. Akun admin terbukti sukses memegang kendali penuh. Kedua, kita uji akun pelanggan resto. Lalu masukkan password pelanggan 123 dan gunakan DB Project. Berdasarkan aturan DCL, pelanggan itu hanya memiliki hak akses terbatas. Pertama, dia bisa melihat daftar menu dengan perintah select from menu. Perintah berhasil dijalankan. Kita uji juga menginput data pesanan baru, insert into pesanan, dan data juga berhasil ke database. Sekarang kita masuk ke uji akses ilegal untuk pelanggan.
Anggap saja pelanggan ini mencoba mengintip laporan transaksi keuangan. Kita ketik perintahnya select from pembayaran, dan hasilnya adalah error karena sistem langsung memblokir tindakan ini dengan memunculkan error. Ini membuktikan akun pelanggan berhasil diproteksi. Ketiga, kita keluar dengan perintah exit untuk menguji akun pemilik resto. Kita login menggunakan perintah MySQL pemilik resto, terus masukkan password, lalu gunakan DB proyek. Sesuai aturan bisnis, pemilik berhak untuk pembukaan restoran, tetapi tidak boleh mengubah struktur teknis. Jadi mari kita uji akses legalnya, yaitu select from pembayaran. Bisa dilihat perintah berhasil dieksekusi. Terakhir, kita uji akses ilegal untuk pemilik. Kita ketik perintah drop table menu. Ketika di-enter, sistem keamanan MariaDB langsung menolak mentah-mentah tindakan tersebut. Langkah pengujian berlapis yang kita lakukan dari admin, pelanggan, hingga pemilik ini membuktikan secara mutlak bahwa sistem keamanan database yang kita bangun sudah berjalan sempurna. Nah, kita sudah bersama-sama menyaksikan bagaimana seluruh pengujian keamanan berbasis DCL tadi berhasil dieksekusi dengan sangat sempurna di CMD. Nah, mulai dari akun admin yang sukses memegang kendali penuh atas sistem, akun pelanggan yang bisa menginput pesanan namun dibatasi dari data sensitif, dan juga hingga akun pemilik yang bisa membaca laporan keuangan tanpa bisa merusak struktur database-nya. Nah, pesan akses denied tadi muncul menjadi bukti otentik bahwa sistem manajemen kasir restoran yang saya buat sudah memiliki proteksi keamanan data yang sangat kokoh dan juga berlapis. Nah, dengan selesainya tahap implementasi DDL, DML, hingga DCL, fondasi database sudah matang dan juga aman tentunya. Namun, perjalanan proyek akhir keamanan basis data saya belum selesai sampai di sini. Saya Santri Anastasia Simbolon mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing atas arahannya, serta kepada teman-teman yang sudah menyimak dari video 1 hingga video ketiga, dan jangan lewatkan kelanjutan proyek ini karena kita akan masuk ke tahap implementasi yang lebih seru lagi. Sampai jumpa di video keempat dan video kelima. Terima kasih, salam produktif!